Masih bersama saya Budiman Tanjojo di satu meja The Forum. Pak Kamta, apa yang bisa diperankan oleh Indonesia agar perdamaian ini betul-betul langgeng sebetulnya? Ya, Indonesia dengan politik bebas dan aktif memang tidak boleh diam ya, karena kita kan bebas aktif bukan bebas pasif gitu. Jadi memang wait and see itu diperlukan karena posisi kita yang jauh, kemudian leverage diplomasi kita juga tidak sebesar negara-negara besar, tapi tetap saja saya kira harus mempersiapkan beberapa skenario planning untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan perkembangan konflik ya. Oke, baik. Jadi paling tidak ini untuk mengamankan dalam negeri kita dalam sendiri. Negeri yang lebih penting ya. Baik, Pak Dubes Dian, jadi apa yang Anda bayangkan yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk berkontribusi dalam perdamaian di Timur Tengah ini? Maaf kalau saya berbeda nih Bapak-Bapak narasumber. Ya, menurut pendek. saya kita belum punya cukup leverage untuk berperan bermain dalam upaya damai. Leverage itu apa sih? Kalau sekarang disebut non-block lah, non-align atau non-align, OKI lah segala macam. Setengah OKI udah mengakui Israel kok. Dan kita tidak bisa bermain karena memang tidak punya leverage. Tidak punya leverage. Tidak punya leverage. Tolong diingat, masalah utama Palestina ada di dalam Palestina sendiri antara Hamas dan Fatah. Siapa yang berhasil mempertemukan Hamas dan Fatah? Cina. Siapa yang bisa mendamaikan Arab, Saudi dan Iran? Cina. Loh kok Cina? Bukan Islam, bukan apa, malah komunis tuh. Artinya apa? Dia punya leverage. Leverage-nya apa? Ekonomi antara lain. Dia bisa beli minyaknya Iran, dia bisa investasi ke Iran. Hal yang sama, dia beli minyaknya Arab, dia bisa investasi ke sana, saling menguntungkan. Oke. Punyakah kita kemampuan itu? Rasanya Jadi belum. tidak ada leverage ya. Kang Aceh, gimana kalau Indonesia dipandang oleh Dubes Dian nggak punya leverage? Lalu peran Indonesia seperti apa yang bisa dimainkan? Ya, sebagai negara yang memang kita ingin mendorong perdamaian, tentu saya kira upaya-upaya tetap harus dilakukan ya. Karena bagaimanapun, ya itu tadi, sebagai negara muslim terbesar di dunia, mungkin bisa menunjukkan kapasitasnya untuk melakukan itu. Tapi saya setuju ya, bahwa memang yang terpenting buat kita di tengah situasi pergeseran tata hubungan internasional seperti sekarang ini, ya kita harus memperkuat misalnya hal-hal yang terkait dengan potensi ketegangan yang bisa menimbulkan efeknya ke dalam negeri. Misalnya tadi memperkuat ketahanan energi kita, meningkatkan ekonomi kita dan lain sebagainya ya. Sehingga ya kita menjadi sangat tidak tergantung lagi terhadap. Oke, baik. Mas Andi, jadi gimana yang Anda sarankan peran yang bisa dimainkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi, berkontribusi perdamaian di Timur Tengah? Saya pikir yang paling bisa dilakukan adalah benar-benar menggunakan peran Indonesia di IAEA. IAEA? Ya, dalam catatan saya, Indonesia itu masuk dalam Dewan Gubernur IAEA. Pak Duta Besar Damos yang mewakili Indonesia di Dewan Gubernur dari tahun 2023. Jaga agar Iran tidak keluar dari NPT, sehingga pengawasan IAEA untuk proses atau untuk program nuklir energi Iran bisa tetap dilakukan dalam koridor NPT dalam pengawasan IAEA. Mungkin Pak Kamta di Komisi 1 DPR bisa bertanya ke Kemlu bagaimana peran Indonesia di Dewan Gubernur IAEA tersebut, karena Juni 2025 untuk pertama kalinya IAEA mengatakan ada pelanggaran dari Iran untuk pengawasan dari IAEA. Nah, apa yang sebetulnya terjadi saat itu? Kalau Iran kemudian keluar dari koridor NPT IAEA seperti yang dilakukan oleh India dan Pakistan, maka kita harus bersiap-siap bahwa Iran akan memiliki senjata nuklir. Kalau Iran memiliki senjata nuklir untuk menyaingi kepemilikan nuklir Israel di Timur Tengah, ya langsung, kalau saya langsung mengasumsikan Arab Saudi pasti juga akan segera memiliki senjata nuklir. Oke, baik Mas Andi, Pak Dian, Pak Kamta dan Kang Aceh telah bergabung di satu meja The Forum. Perang bisa dimulai dengan alasan apapun, tapi ujungnya selalu sama. Kehancuran peradaban yang hancur bukan hanya kota, tapi harapan manusia. Maka di tengah dunia yang kembali bergolak, Indonesia harus bicara, harus hadir, jadi jembatan bagi perdamaian. Karena kekuatan sejati bukan pada senjata, tapi pada keberanian untuk menghentikan kekerasan. Karena seperti kata John Kennedy, perang harus diakhiri sebelum ia mengakhiri
kita semua. Ini Satu Meja The Forum, tempat kita percaya bahwa kemanusiaan lebih penting dari kemenangan. Selamat malam dan terima kasih.